Reseptor pada kulit. Reseptor pada kulit dibagi menjadi 3, yaitu nyeri, panas, dan dingin. Untuk reseptor kulit yang nyeri, kita menggunakan jarum pentul yang kita taruh ke kulit telapak tangan. Jika probandus bilang nyeri, maka akan saya hitung, dan jika tidak juga akan saya hitung. Kita lakukan ke titik-titik ini. Nyeri, 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 tidak nyeri, 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 tidak nyeri, 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 tidak nyeri, 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 tidak nyeri, 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 nyeri. Oke, setelah telapak tangan kita akan lanjutkan ke punggung tangan. Nyeri, nyeri, tidak nyeri, 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 tidak nyeri, 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 nyeri. Untuk perasa hangat, kita celupkan jarum pentul ke dalam air hangat dan kita tempelkan ke kulit yang ada titiknya tadi. Oke, kita mulai. Hangat, 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 tidak hangat, tidak hangat, 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 tidak hangat, 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 tidak hangat, tidak hangat, 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 tidak hangat, tidak hangat, 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 tidak hangat. Hangat, hangat, hangat. Oke, sekarang ke bagian punggung tangan. Kita lakukan hal yang sama. Hangat, 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 tidak hangat. Hangat, 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 tidak hangat. Hangat, 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 tidak hangat. Hangat, hangat, tidak hangat, tidak hangat, 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 tidak hangat, hangat. Untuk uji perasa dingin, kita gunakan jarum yang kita rendam ke dalam air es. Kita akan meletakkannya ke titik-titik pada tangan ini. Probandus akan mengatakan dingin dan tidak dingin yang akan saya hitung. Oke, kita akan tempelkan. Tidak dingin, 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 tidak dingin, 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 dingin. Sekarang pada punggung tangan, kita lakukan hal yang sama. Dingin, tidak dingin, 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 tidak dingin, tidak dingin, 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 tidak dingin, 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 dingin.
ini kita akan melakukan praktikum reseptor mata, yaitu menyiapkan kertas yang salah satu sisinya ditulis dengan tanda plus dan salah satu sisinya ditulis dengan tanda O. Prof. Bendus menutup salah satu mata, yaitu mata kiri, dan memfokuskan penglihatan ke tanda plus. Kita atur sampai tanda O tidak terlihat lagi. Apakah sudah terlihat tanda O-nya? Tidak. Misal kita mengukur jarak antara Prof. Bendus dan tanda. Kita ukur jaraknya 24 cm dan kita catat. Lalu kita dekatkan sampai tanda O terlihat. Tetap fokuskan penglihatan ke tanda plus. Apakah tanda O sudah terlihat? Lalu kita ukur jaraknya kembali. Jaraknya adalah 16 cm. Lalu kita catat. Selanjutnya tutup mata sebelah satunya dan penglihatan tetap ke tanda plus. Lalu kita atur sampai tanda O tidak terlihat. Penglihatan tetap ke tanda plus. Apakah tanda O nya tidak terlihat? Ya. Lalu kita mengatur jaraknya menggunakan garis. Dan jaraknya sekitar 35 cm. Kita catat. Lalu kita dekatkan sampai tanda O terlihat kembali. Apakah sudah terlihat? Ya. Lalu kita hitung jaraknya, yaitu 28 cm. Lalu kita catat kembali. Baik, sekian praktikum. Hari ini kita akan melakukan praktikum reseptor lidah. Yang pertama yang disini adalah larutan manis yang berasal dari larutan gula, lalu larutan asin yang berasal dari larutan garam, larutan asam yang berasal dari jeruk nipis, dan larutan pahit yang berasal dari pak kopi. Yang pertama kita lakukan adalah meminta Prof. Bendus untuk menjulurkan lidah dan meletakkan reseptor rasa di bagian lidah sesuai dengan distribusi. Sebelumnya kita nyalakan stopwatch dulu untuk menghitung waktu. Oke, terhitung 1,48 detik. Lalu kita meminta Prof. Bendus untuk berkumur. Lalu kita lanjutkan ke larutan asin. Kita tempelkan larutan asin ini ke lidah bagian samping. Oke, waktu yang terhitung adalah 1,44 detik. Setelah itu berkumur. Kita lanjutkan ke larutan asam. Untuk larutan asam ini kita tempelkan di lidah bagian samping yang agak. Oke, waktu yang terhitung adalah 1,68 detik. Lalu berkumur. Dan kita lanjutkan yang terakhir ke larutan pahit. Larutan pahit kita tempelkan di bagian pangkal lidah. Oke, waktu yang tercatat 1,42 detik. Silakan berkumur. Lalu kita coba untuk yang tidak sesuai dengan teori distribusi lidah. Untuk larutan manis kita tempelkan pada pangkal lidah. Waktu yang tercatat adalah 2,48 detik. Berkumur.
2,45 detik. Ini adalah santan asam, kita tempelkan di ujung lidah. Waktu yang tercatat adalah 2,54 detik. Dan yang terakhir adalah latan terakhir yang kita tempelkan di lidah agak ke depan. Oke, dan waktu yang tercatat adalah 2,8 detik. Umur. Oke, demikianlah langkah kerjanya. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan. Pada praktikum reseptor kulit didapatkan hasil probandus pada telapak tangan kanannya merasakan nyeri sebanyak 21 titik, merasakan hangat pada 18 titik, dan merasakan dingin pada 19 titik. Sedangkan pada punggung tangan probandus merasakan nyeri 23 titik, merasakan hangat 20 titik, dan merasakan dingin 20 titik. Hasil masing-masing percobaan kemudian dibagi 25 dan dikali 100%. Pada praktikum reseptor pada kulit dilakukan 3 percobaan berbeda agar dapat melihat bagaimana distribusi dan jenis reseptor. Perlakuan pertama menggunakan jarum runcing untuk mendeteksi adanya syaraf perasa nyeri atau corpuscula pacini pada punggung tangan dan telapak tangan. Diperoleh data pada probandus merasakan nyeri pada punggung tangan sebesar 92%, sedangkan nyeri pada bagian telapak tangan sebesar 84%. Percobaan kedua dengan logam yang direndam pada air hangat yang bertujuan agar merangsang syaraf perasa panas atau corpuscula rufini. Hasil dari data probandus yang terasa hangat pada bagian punggung tangan sebesar 80%, sedangkan rasa hangat pada telapak tangan sebesar 72%. Pada percobaan ketiga yaitu logam direndam ke dalam air dingin lalu disentuhkan ke titik yang sudah ditentukan. Saraf yang merespon pada rasa dingin yakni corpuscula Krauss. Pada probandus, data yang dihasilkan yaitu pada punggung tangan sebesar 80%, sedangkan pada telapak tangan sebesar 76%. Hasil persentase kepekaan kulit pada probandus ini berbeda-beda antara dingin, hangat, dan rasa nyeri. Penyebab perbedaan itu bisa jadi karena tingkat konsentrasi dan ketelitian probandus dalam mengenali rangsang, intensitas atau kuat lemahnya sentuhan jarum tidak sama pada tiap titik. Logam yang dicelupkan di air panas atau dingin cepat mengalami perubahan suhu, yaitu logam panas mudah berubah menjadi dingin dan sebaliknya. Saat praktikum, probandus memfokuskan pandangan ke tanda plus pada jarak tertentu. Di saat yang bersamaan, saat menutup salah satu mata, tanda O menjadi hilang. Hal ini disebabkan karena apabila salah satu dari mata kita ditutup, kita hanya mengandalkan salah satu mata untuk menerima rangsang cahaya sehingga pasokan cahaya yang masuk ke mata berkurang. Hal ini menyebabkan apabila kita memfokuskan penglihatan ke tanda plus, mata hanya menerima rangsang cahaya dari tanda plus, sehingga tanda plus akan membentuk bayangan benda karena jatuh pada bintik kuning. Tanda O tidak difokuskan dalam penglihatan mata, sehingga tidak membentuk bayangan benda karena memasuki bintik buta, di mana tepat di jalur keluar tersebut tidak terdapat sel peka cahaya, sehingga bila bayangan benda jatuh tepat di titik buta, maka otak tidak akan mendapat sinyal dari mata karena bayangan itu tidak ada pada sel-sel yang peka cahaya, maka benda yang sebenarnya ada di depan kita tidak akan diidentifikasi keberadaannya oleh mata. Oleh karena itu, tanda O menjadi tidak terlihat pada jarak tertentu dan akan terlihat saat didekatkan ke mata pada jarak tertentu. Karena semakin dekat dengan mata, tidak ada kekurangan cahaya pada kedua tanda, sehingga kedua tanda akan memasuki bintik kuning walaupun penglihatan hanya terfokus pada tanda plus. Dari hasil praktikum reseptor mata,
probandus melihat objek terlihat pada mata kanan pada jarak 16 cm dan tidak terlihat pada jarak 24 cm. Sedangkan pada mata kiri, objek terlihat pada jarak 28 cm dan tidak terlihat pada jarak 35 cm. Untuk pengukur bintik buta, pada mata kanan, 24 cm dikurangi 16 cm menjadi kurang lebih 8 cm. Sedangkan untuk mata kiri, 35 dikurangi 28 cm menjadi kurang lebih 7 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, kepekaan terhadap larutan rasa yang disentuhkan pada lokasi yang sesuai dengan teori distribusi lebih besar daripada larutan rasa yang disentuhkan pada lokasi yang tidak sesuai dengan teori distribusi. Hal ini disebabkan lokasi pada teori distribusi, reseptornya akan lebih peka merasakan rasa yang dikenali oleh reseptor tersebut. Bagian teori distribusi pada lidah yaitu yang pertama, rasa manis pada ujung lidah, diikuti rasa asin, rasa asam, dan yang terakhir pada pangkal lidah yaitu rasa pahit.